Bismillahirrahmanirrahim. Dan memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, saya Mansur Hidayat ST, Bupati Pemalang, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya rohaniwan dan saksi disilakan maju menempatkan diri. Kata sumpah oleh Bupati Pemalang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, saudara diwajibkan mengangkat sumpah sebelum memangku jabatan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, bersediakah saudara untuk sumpah? Ulangi, bersediakah saudara untuk sumpah? Sumpah menurut agama apa? Sebelumnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di ruangan ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Oleh karenanya, hayatilah dan laksanakanlah sumpah saudara dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Ucapkanlah sumpah saudara dengan hikmat dan jelas. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Dan nanti semua harus mengikuti yang berdiri di sebelah sana. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan,
serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Penandatanganan pertama oleh Bapak Endro Johan Kusuma, AP MSI. Kedua, oleh Ibu Devi Savitri Julius SSTP. Ketiga, oleh Bapak Dr. Kartoyo. Selanjutnya oleh Rohaniwan. Dilanjutkan para saksi. Terakhir oleh yang terhormat Bupati Pemalang. Memperdengarkan lagu Bagimu Negeri.
Pengambilan sumpah selesai. Yang terhormat Bupati Pemalang berkenan kembali ke tempat. Yang dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, beliau tidak bisa hadir karena lagi kunjungan kerja, kunker. Yang saya hormati Sekda, staf ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala BD lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk bisa berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan JBT Pratama, jabatan administrasi, fungsional dan pemberian tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Hadirin yang saya hormati yang berbahagia, kenapa tadi saya minta ada Kepala Puskesmas maju juga ya, menandakan bahwa kita pelayanan adalah nomor satu. Salah satu contoh adalah di Puskesmas, karena saya banyak masukan di Puskesmas masih banyak sekali kekurangan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, baik Puskesmas maupun di rumah sakit dan RSUD, rumah sakit pemerintah, yang sebenarnya itu harus kita lakukan adalah kunci utamanya pelayanan. Panjenengan juga begitu, walaupun di dinas yang lain tetap pelayanan adalah menjadi yang paling utama, pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada sesama pegawai, sesama antar pegawai itu juga harus saling melayani. Jangan ada satu bidang yang lain tidak tegur sapa. Jangan ada kepala dinas dengan bidangnya tidak tegur sapa. Tapi ya jangan kebablasan. Tahu kebablasan nggak? Hubungan yang tidak benar, kebablasan. Saya tidak mau lagi ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, karena saya banyak masukan ada perceraian, perselingkuhan, banyak sekali itu masuk ke dalam saya. Ternyata jadi bupati itu ngurusin perselingkuhan juga. Tolong jangan sampai itu terjadi di antara kita semuanya, termasuk diri saya juga. Untuk menjaga kita semuanya, saya, panjenengan semuanya, ayo kita saling menjaga, saling menghormati di antara kita, tapi jangan kebablasan. Siap ya? Itu penting bagi semua, karena nanti akan mengganggu kinerja. Kalau sudah ada konflik interest, kalau ada konflik interest nanti mengganggu kerja kita. Nah, jadi kita harus profesional. Kerja tugas harus dijalankan. Bagi yang baru dilantik, ada 81 pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Saya tidak tahu tadi yang berdiri di belakang mengucapkan atau tidak, karena saya melirik susah tadi. Tapi kalau yang di depan saya itu mengucapkan semua. Mudah-mudahan itu sebagai masuk dalam diri kita untuk melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Habis dari sini langsung gerak cepat. Jangan lagi ada, saya kan baru dilantik seminggu yang lalu itu baru ya. Saya pernah datang ke sekolah, kepala sekolah, sampai kenal ini nggak? Nggak kenal. Kenapa? Saya baru dilantik. Kapan baru? Seminggu yang lalu. Seminggu baru. Gimana caranya begitu? Nah, sehingga jangan terulang kembali begitu. Begitu ini ya gerakan cepat. Tidak ada lagi lestrek. Tidak ada lagi belajar. Jangan lama-lama. Panjenengan kan udah
ada S1, S2, S3 ada ya. Nah itu jangan lama-lama belajarnya. Kalau yang lama belajar itu yang baru TK. Jadi kalau jangan lama belajar itu TK berarti, tidak S1. Belajar cepat, belajar. Makanya harus cepat duduk situ pelajari semuanya. Habis itu gerak cek gitu. Sehingga tidak ada lagi lambat-lambat. Tidak ada lagi alasan saya baru dilantik. Baru seminggu yang lalu dilantik, seminggu kok baru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap nggak nih? Ini sebelum dilanjutkan ada yang angkat bendera putih, saya nyerah kita jadi gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa gitu. Nggak ada ya? Siap semua ya? Siap? Ada yang nggak ngomong? Siap? Siap nggak nih? Sama. Kayaknya nggak ngomong tadi. Kalau nggak berdiri, angkat bendera putih. Gitu, jadi kita harus siap. Bekerja tugas dimanapun harus siap. Dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya tidak ada tendensi apapun memberikan jabatan kepada panjenengan semuanya, tidak ada tendensi apapun. Tidak ada konflik interest, tidak ada kepentingan saya pribadi. Tetapi bagaimana memberikan yang terbaik kepada panjenengan. Terbaik itu artinya apa? Kalau sudah ini ya ada saya nilai ini penilaiannya bagus, ini bagus ya kita naikkan. Terus ada yang misalkan sudah pernah ikut eselon 2 ya bagaimana saya naikkan gitu Pak. Saya berusaha menata birokrasi itu tidak hanya aturan yang saya pakai tapi hati juga saya pakai. Tidak hanya aturan semata. Itu yang perlu Bapak Saudara perlu dimengerti. Saya menata birokrasi itu tidak hanya aturan-aturan tok yang saya pakai, tetapi saya melakukan dengan perasaan-perasaan. Ini kira-kira kalau ditaruh di sana, kasihan nggak ya? Rumahnya di Pemalang, saya taruh rumahnya di Pemalang, saya taruhnya di Moga misalkan. Tetapi kalau naik sedikit ya kan nggak apa-apa gitu. Kalau promosi kan nggak apa-apa, promosi. Tapi kalau sejajar saya biasanya tidak. Kalau sama biasanya saya tidak. Tapi kalau naik kan naik nggak apa-apa lah, promosi. Sekali-kali kan perlu diuji dulu deh, misalkan begitu. Saya melakukan ini kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan pelayanan. Jangan sampai ada dengar lagi ini lambat-lambat di sana itu. Saya masih ada dengar, ada lambat ini lama sekali gitu. Saya nggak mau itu. Ini adalah pilihan yang terbaik. Ayo kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Usia tidak mempengaruhi Bapak Ibu semua. Jangan karena usianya sudah ini terus less drag saja. Itu enggak ada. Pak, ini umur itu kan 60 masih sehat itu. Iya Pak Sekda ya. Masih sehat. Umur 60 itu masih sehat Bapak Ibu semua. Sehingga kalau pensiun 60 itu sebenarnya panjenengan semua masih sehat. Itu. Ya kalau misalkan di bawah 60 ya tentunya kan lebih sehat. Jadi tidak ada alasan usia terus kita kerjanya loyo. Kecuali yang namanya loyo. Baik hadirin yang berbahagia, kita tahu core value kita adalah berakhlak. Nah itu dicamkan itu ya, masukkan dalam diri kita. Kita harus lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah di situ apa? Pelayanan, berorientasi kepada pelayanan. Itu berakhlak itu tadi. Dan sebagainya, termasuk loyalitas, termasuk integritas, termasuk harmonis kompeten. Nah, harmonis tadi hubungan antar sesama pegawai harus harmonis. Tidak ada ini kabit satu dan kabit yang lain tidak berkomunikasi, saling ini ya. Ini gimana mau bekerja begitu? Diminta datanya nggak dikasih, ini nggak dikasih. Dalam satu dinas saja sudah ada egosentris.
apalagi dengan dinas yang lain. Tidak ada lagi sekarang antar dinas berkomunikasi yang baik, apalagi dengan satu dinas harus berkomunikasi yang baik. Berorientasi pelayanan itu bukan hanya melayani kepada masyarakat stok, bukan ya, tetapi antar sesama pegawai harus saling melayani. Kalau misalkan bidang A dengan bidang B membutuhkan, silakan berkomunikasi yang baik. Itu adalah berorientasi pada pelayanan. Tidak hanya dengan luar, tapi di dalam juga harus saling melayani. Kepala dinas minta data, cepat dikasih data. Ini dilambat-lambatin, datanya nggak dikasih-kasih. Kayak kemarin saya ditelepon sama Satker, ini berkahnya, tapi mudah-mudahan ini bulan puasa menjadi berkah untuk kita semua. Itu saya kemarin ada jalan, sebenarnya itu jalan itu jembatan itu bukan ambles Bapak Ibu semua, bukan ambles, tapi kan informasinya pertama ambles. Saya cek langsung ke lapangan, tidak ambles, pondasi masih kuat, di bawahnya masih kuat ya, sehingga tidak ada turun. Kalau ambles kan turun, kalau ambles turun berarti pondasi harus ganti dari pondasi, tapi itu tidak, itu karena ada pergerakan jembatan itu. Kalau dalam struktur itu dia goyang begini, Bapak Ibu semua. Itu maksudnya biar tidak kaku. Kalau kaku nanti dia akan menekan kepada struktur dari jembatan itu. Nah, itu yang tidak bagus. Makanya dia harus ada goyang. Nah, goyang itu tabrak-tabrakan akhirnya grepes lantainya. Nah, itu yang rusak. Makanya sekarang sudah bisa jalan kembali. Itu harus segera dibersihkan, dicor kembali, dan sekarang sudah jalan kembali. Nah, dari berkah itu kemarin ada Satker PJN 1 Jawa Tengah. Beliau habis saya ketemu di sana langsung hubungi saya, ada dana tersisa yang bisa dia kasihkan ke saya. Karena kebetulan saya seniornya dia di UGM. Saya senior di UGM. Dan saya minta ke PU cepat, mana datanya di GC. Alhamdulillah gerak cepat, saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berkahnya bulan Ramadan itu bisa turunkan untuk Kabupaten Pemalang. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Itu satu. Yang kedua, tadi malam saya dapat informasi juga ada dana IJD, berarti Inpres Jalan Desa. Itu juga doa kita semuanya nih dalam bulan puasa. Ada sekitar 20 miliaran nanti bisa untuk Kabupaten Pemalang juga gitu. Mudah-mudahan ini kita lepas lagi Bapak Ibu semua, mohon doanya karena kita sangat membutuhkan. Nanti yang tadi Satker nelfon, nanti kita prioritaskan ada di jalan di Ulu Jami itu sepanjang kemarin saya sampaikan ada 49 miliar lah. Mudah-mudahan itu bisa disetujui semua. Kalau yang ini, yang IJD ini saya gunakan untuk dari Gandulan sampai ke Kota Pemalang. Itu nanti dikupas semuanya, dikupas nanti di potmik lagi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga muka Pemalang, wajah Pemalang itu bisa berubah. Saya kepengen nata Pemalang ini, wajahnya nih. Saya pengen nata Pemalang, bagaimana trotoarnya dibagusin, gitu ya. Habis itu nanti lampu-lampunya dibagusin, terus mungkin medianya dibagusin, biar agak berubah lah gitu. Saya kepengen menata ke depan, menata muka Pemalang. Karena apa? Di depan orang begitu keluar dari tol, wajah Pemalang itu ada di itu salah satu muka dari Pemalang sampai ke sini. Bagaimana kita bisa tata ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kiranya itu utamakan pada pelayanan, kerjasama yang baik. Tentunya harus tadi adaptif itu berarti langsung belajar beradaptasi. Nah, itu kolaborasi, kerjasama yang baik, dan tentunya loyal itu artinya perintah atasan jalankan, kerjakan, jangan ada dilama-lamain. Kiranya itu Bapak Ibu semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran,
dan doa-doa kita di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Doa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang agar Pemalang ke depan menjadi Pemalang yang lebih baik, Pemalang yang maju, Pemalang yang lebih secara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Samsul Hadi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami agungkan asma-Mu karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami mohon dan menyampaikan harapan. Ridhoilah kehadiran kami pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, jabatan fungsional, dan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Semoga acara ini mendapat perlindungan dan inayah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karena, jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Malik, berikan kekuatan, petunjuk dan hidayah-Mu serta pikiran yang jernih agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kami kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu. Jadikanlah pejabat yang baru dilantik menjadi aparatur negara yang jujur, bersih dan berwibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dengan sebaik-baiknya, dan jauhkan kami dari segala godaan, cobaan, dan fitnah dalam melaksanakan tugas. Ya Allah, Ya Ghafur, di bulan suci Ramadan ini, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan dari siksa api neraka. Ampunilah ibu bapak kami serta kaum muslimin dan muslimat dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Wahhab, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ada yang ketinggalan. Pak matikan dulu. Saya ada ketinggalan Pak Sekda. Ini tadi ada asisten 2 ya. Asisten 2, nanti tolong asisten itu diberdayakan. Dan 1, 2, 3 tolong untuk diberdayakan. Dan staf ahli juga tolong berikan masukan. Kapanpun silakan untuk disampaikan.
Tidak usah menunggu, pokoknya setiap saat disampaikan masukan untuk bupati. Itu Pak ya. Ini staf ahli sekarang bukan staf ahli buangan, ya Bapak Ibu semua. Tidak ada staf ahli bupati buangan. Kita pilih yang terbaik. Saya pengen bisa memberikan masukan untuk bupati, Pak, kaitannya dengan kepemerintahan. Dan ASN juga begitu. ASN itu adalah koordinator daripada para OPD. Gitu. Jadi beliau juga berwenang untuk saudara juga yang lingkupnya ASN 1 lingkupnya apa? Ya Pak Sekda ya. Terus ASN 2 lingkupnya apa? ASN 3. Jangan ASN ya duduk-duduk dong. Gitu. Tapi memang harus begitu Pak. Ya Pak betul kok ya. Itu, jadi harus begitu. Ini sekarang zamannya sudah beda. Tidak ada lagi staf ahli bupati itu. Umpet. Terus kasih masukan Pak. Silakan setiap hari boleh. Setiap hari boleh. Kita betul ini. Saya terbuka. Silakan untuk memberikan masukan untuk bupati kait dengan ini. Itu Bapak Ibu semua. Saya ingin menegaskan itu saja. Sehingga tidak ada miring-miring lagi terkait dengan itu. Saya kepengen Pemalang ke depan bisa lebih baik, lebih maju. Semuanya, semua manusia berguna. Wong supir aja berguna, driver aja berguna, apalagi panjenengan semuanya. Nah gitu ya. Jadi semua manusia berguna di lingkungan pemerintahan Kabupaten. Terima kasih. Selanjutnya akan dilaksanakan pemberian ucapan selamat oleh yang terhormat Bupati Pemalang didampingi Sekda Kabupaten Pemalang. Untuk itu yang terhormat Bupati Pemalang didampingi Sekda berkenan menempatkan diri. Peringkat ketiga dari mana? Jawa Tengah? Jawa Tengah Pak, masih bertahan di peringkat ketiga. Iya, nah itu makanya tadi salah satunya saya menekankan kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Pemalang, pejabat tinggi sampai pejabat di level yang paling bawah semuanya. Ayo kita hindari itu, jauh itu kita harus melakukan dengan budaya saling menghargai sama kita, sehingga jauh dari perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. Oke, saya Pak. Tadi soal anggaran dari itu Pak pusat Pak. Berapa itu Pak? Jangan. Satu ini hanya nggak usah disampaikan. Nanti kalau sudah ini baru bisa. Oke. Sampang antar PNS atau PNS sama swasta itu bagaimana Pak? Ada yang antar PNS, ada yang, tapi kebanyakan yang satu PNS, satunya bukan. Ada berapa mungkin yang ada berapa pasang Pak? Data persisnya sampai hari ini saya belum nanti. Tapi kategori itu masih tinggi ya Pak? Iya dari. Motifnya apa? Banyak kan mana apa Pak? Kalau di motif rata-rata ya karena hubungan sudah tidak harmonis, tidak cukup dalam di keluarga yang aslinya gitu. Dari pekerja apa Pak? Kalau PNS-nya kita belum bisa secara keseluruhan belum bisa kita kelompokkan yang paling banyak dari dinas mana. Kira-kira Pak, yang paling mana dari dinas pendidikan? Ya coba nanti data lebih akurat lebih baik. Berapa puluh Pak totalnya Pak? Belum kita bisa sampaikan. Nah untuk pencegahan itu berarti ada pemantauan nantinya? Sebenarnya kita pembinaan. Iya ada pemantauan nantinya. Untuk BKD pelaksanaan pembinaan pada OPD juga pada teman-teman PNS. Ada yang pernah sterilisasi ya Pak? Ini kan kurun waktunya sudah berpindah nih. Ada yang pernah seperti beliau sampaikan kalau memang ada perselingkuhan dan sebagainya itu pasti kita kenakan sanksi. Oke, terima kasih.